Oh, em, Aku tidak tahu. mengapa Yesus rela mati? Ya, mengapa Yesus? Aku seharusnya tahu ini. Sepertinya ini pertanyaan besar di pagi hari. Yesus rela mati bagi semua orang. Dan menyelamatkan kita. Kurasa Pontius Pilatus sedikit cemburu karena ketenaran Yesus. Kita semua akan mati dalam alasan yang berbeda. Untuk kurasa karena dosa yang kita lakukan, benar kan? Yesus mati karena ada yang tak setuju dengannya. Mungkin memang sudah waktunya untuk mati. Bukankah ia yang merelakan dirinya disalibkan? Jadi, itu adalah pilihannya. Yesus mati karena orang percaya padanya. Sudah, hentikan pertanyaan ini. Semua orang pasti mati. Tak ada yang hidup selamanya. Salib adalah sebuah simbol iman Kristen, seperti sebuah logo resmi kekristenan. Sepertiga dari isi Injil membahas kematian Yesus, dan banyak bagian dari kitab Perjanjian Baru menjelaskan alasan mengapa dia rela mati. Saat aku memahami alasan Yesus mati dan merasakan pengorbanannya bagi kita, segalanya berubah. Mengapa Yesus rela mati? Karena dia mengasihimu. Dalam Galatia, Paulus berkata, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kau dikasihinya. Itu maksud pesan dari perjanjian baru. Dan juga inti pesan dari jantung semesta ini. Andai kau satu-satunya orang yang hidup di bumi, Yesus akan mati bagimu. Sesederhana itu. Ia mengasihimu sebesar itu. Kasihnya bagimu tanpa syarat. Sepenuh hati dan berkelanjutan. Kasih terbesar yang bisa kau bayangkan. Dan itulah makna salib, yaitu kasih Tuhan yang luar biasa bagimu. Dan pemahaman itu mengubah hidupku sepenuhnya. Tapi kenapa salib itu penting? Apa yang jadi masalah? Kau dibentuk dalam rupa Allah. Allah mengasihimu, Allah menciptakanmu, artinya kau karya agungnya. Ada sesuatu yang mengagumkan dari tiap manusia. Sesuatu yang agung, sesuatu yang menakjubkan. Umat manusia mampu memiliki kreativitas tinggi yang luar biasa. Musik, seni, sastra. Tuhan membuatmu kreatif karena kau diciptakan seturut gambarannya. Umat manusia sanggup memberikan pengorbanan, kesetiaan, kebaikan hati. Tapi tentunya dalam kasusku ada sisi lain dari koin. Kita juga mampu melakukan hal buruk. Kau hanya perlu membaca surat kabar dan melihat banyak kejahatan sedang terjadi di dunia ini. Tapi di dunia ini lebih kompleks dari sekedar berkata, ya memang ada orang jahat dan orang baik. Karena kasusnya lebih bercampur aduk. Orang-orang yang mampu memberi kasih dan kesetiaan juga mampu melakukan hal yang buruk. Aku sudah melakukan hal-hal buruk yang sangat kusesali. Aku menyakiti orang-orang, mereka yang kukasihi. Perjanjian baru menyatakannya seperti ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa terkadang seperti rasa bersalah terhadap agama, atau seumpama coklat dan es krim. Kalimat penuh dosa menjadi sinonim akan sesuatu yang nikmat. Ada sebuah iklan es krim yang mengatakan ini dosa yang nikmat. Tetapi dosa menurut Alkitab amat mendasar dan relevan dengan hidup Anda dan saya saat ini. Kita tidak sedang membahas tentang kesalahan tak sengaja atau terlalu banyak coklat, tapi kita condong mengacaukan segalanya seperti melupakan janji atau retaknya hubungan, bahkan termasuk juga pada diri sendiri. Kita melihat orang lain dan berpikir, aku memang salah, tapi tidak seburuk dia. Banyak orang melakukan hal yang lebih buruk daripada aku. Jujur saja, kita selalu melakukan hal yang salah. Paulus berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan ada dalam Yesus, dan kita tak sebanding dengan Dia. Mungkin kau berkata, kalau begitu kita semua sama. Lalu kenapa? Karena ada konsekuensi dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan perjanjian baru menggambarkan ada akibat dari dosa. Seperti halnya polusi lingkungan yang menjadi masalah utama.
Yesus berkata bahwa hidup dan hati kita pun bisa tercemar. Ini yang disebut pencemaran dosa. Dosa dapat merampas hidup kita. Dosa meracuni hubungan antar sesama dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Hal-hal buruk dalam hidup kita bersifat adiktif. Dosa punya kuasa besar. Paulus berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Misalnya saja heroin bukan saja membuatmu kecanduan dalam waktu tertentu, tetapi hal itu juga diikuti oleh hal-hal lainnya, seperti sifat buruk, iri hati, congkak, harga diri, egois, menghujat, tindakan asusila. Inilah perhambaan yang Yesus maksud, yang punya kuasa menghancurkan hidup kita. Manusia sangat ingin mendapat keadilan. Kasih dan keadilan tidak berlawanan. Saat kita dengar ada anak yang dianiaya atau orang tua yang dilukai dengan sangat brutal, kita harap pelakunya segera ditangkap dan dihukum karena kita yakin ada hukuman atas perbuatan mereka. Tapi bukan dosa orang lain saja yang layak dihukum. Dosa kita pun juga. Mudah sekali kita menghakimi orang lain dan lupa pada diri sendiri. Paulus berkata, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Dosa-dosa yang kita lakukan membentuk rintangan, seperti halnya saat kau tak sanggup menatap mata seorang yang kau cintai, keluarga atau teman dekat. Apabila sedang berselisih, seperti ada sesuatu yang menghalangimu. Dan semua dosa kita menyebabkan pembatas atau rintangan antara kita dengan Tuhan. Hal itu merusak hubungan, bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dengan semua orang. Itu dia masalahnya, itu tidak baik. Lalu apa solusinya? Kabar baiknya adalah Tuhan mengasihimu. Dan Ia datang ke dunia melalui pribadi anaknya yang sudah rela mati bagi kalian dan juga bagi saya. Rasul Petrus menyatakannya seperti ini. Ia sendiri, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Hal ini dideskripsikan sebagai penggantian dirinya Tuhan. Apa maksudnya? Tanggal 31 Juli 1941, sirene berbunyi dari blok sel 14 di kamp konsentrasi Auschwitz. Seorang tahanan melarikan diri. Dan akibatnya, Gestapo menahan 10 orang secara acak untuk mati kelaparan di bunker. Orang ke-9 yang dipilih adalah Francis Gajowensek. Dan saat namanya dipanggil, Francis Gajowensek menangis. Ia berkata, "Oh istriku dan anak-anakku, mereka tidak akan pernah melihatku lagi." Saat itu, seorang pria kurus berkacamata dengan frame kawat melepas topinya dan berjalan ke depan dan berkata, "Aku seorang pendeta Katolik." Ia berkata, "Aku tidak punya anak dan istri. Aku akan gantikan tempat dari orang itu." Yang mengejutkan semua orang, permintaannya dikabulkan. Nama pendeta itu adalah Maximilian Kolbe, berusia 47 tahun, dan dia dibawa bersama 9 orang lainnya menuju bunker kelaparan. Sang pria yang luar biasa, ia mengajak semua orang berdoa dan menaikkan pujian. Nyatanya atmosfer tempat itu seperti dalam gereja. Akhirnya pihak penjara memerlukan bunker kelaparan itu untuk menahan orang-orang lain. Maka tanggal 14 Agustus 1941, ia diberikan suntik mati dengan asam karbol. 41 tahun kemudian, di 10 Oktober 1982, kematian Maximilian Kolbe dipandang layak. Di sana di St. Peter Square, Roma, di antara massa sebesar 150.000 orang dengan 26 kardinal, 300 uskup dan uskup besar, ada Francis Gajowensek. Paus menggambarkan kematian Maximilian Kolbe pada saat itu dengan pernyataan seperti ini. Kemenangan seperti itulah yang dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Maximilian Kolbe telah mati ganti tempat orang lain, dan ternyata bukan hanya orang biasa.
Orang itu adalah Francis Gajonisek. Aku pernah membaca obituarinya di surat kabar independen. Ia wafat pada usia 93 tahun dan dia habiskan sisa hidupnya berkeliling dunia menyampaikan apa yang Maximilian Kolbe lakukan bagi dirinya karena ia rela mati menggantikannya. Dan bahkan dengan cara lebih luar biasa, Yesus mati ganti sebagai ganti kau dan ganti saya. Penyaliban ada lambang derita dan rasa malu yang dalam. Namun menariknya, Perjanjian Baru tidak larut dalam penderitaan fisik, penyiksaan dari penyaliban Yesus, karena sebenarnya orang-orang lain dalam sejarah mungkin sudah mati dengan cara yang lebih mengerikan secara fisik. Memang benar, bahkan saat dunia ini banyak orang disalibkan. Namun penderitaan Yesus itu unik. Karena bukan saja dia menderita secara fisik dan juga emosi, tapi juga secara rohani. Karena ia telah menanggung pada dirinya kesalahanmu dan juga kesalahanku. Salib dan kebangkitannya adalah seperti satu kesatuan. Dan hasil dari karya salib adalah bagai banyak sisi berlian yang sangat indah. Setiap sisinya menunjukkan seberapa besar Allah mengasihimu. Rasa bersalah adalah merasa bodoh terhadap hal yang sudah kita lakukan. Rasa malu adalah perasaan buruk tentang siapa kita. Dan di kayu salib, Yesus mengangkat segala kesalahanmu, rasa malumu, kesalahanku, rasa maluku. Sehingga tidak perlu lagi kita rasa bersalah atau malu. Karena kau dikasihi. Kau sangat berharga bagi Tuhan. Dan harga itu sangat kekal. Karena Yesus telah mati bagimu. Sebesar itulah kasihnya kepadamu. Sisi lain menunjukkan sifat alamiah dari kasih. Kasih bukan hanya perasaan. Kasih lebih dari kata-kata. Kasih menyertakan perbuatan. Yesus mendemonstrasikannya. Ia menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan dirinya bagi kita. Ia mengorbankan dirinya bagi kita. Ayahku wafat beberapa tahun lalu setelah 8 tahun menderita demensia. Itu adalah saat-saat yang paling sukar yang pernah dihadapi keluargaku. Melihatnya berubah dari seorang ayah yang hebat dan penuh kasih dan berubah menjadi seorang pribadi yang linglung, pemarah dan ketakutan. Itu sangat sulit untuk kami hadapi. Dan aku ingat aku pernah bertanya dengan sungguh-sungguh seperti ini. Mengapa ayahku? Mengapa kami? Mengapa sekarang? Apa maksud ini semua terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan ini menimpa beliau dan juga orang lain? Kenapa derita datang di saat Tuhan mengasihi kami? Dan ada pertanyaan yang sama dalam Alkitab. Ada pertanyaan dalam Mazmur, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kami merasakan hal itu. Dan sebagai orang Kristen, pertanyaan seperti itu harus diajukan. Percaya pada Tuhan bukan berarti tak ada keraguan dan pertanyaan apapun. Yesus sendiri berteriak di atas salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi sesungguhnya dari penyalibannya, yaitu kematian penderitaan Yesus hingga kematiannya di salib, aku tidak menemukan jawaban apapun melainkan pertolongan untuk dapat melalui pencobaanku. Aku memahami bahwa Tuhan tidak jauh, duduk sendirian di atas awan, tapi ia datang dalam diri Yesus dan ia pun menderita. Ia tahu seperti apa penderitaan itu dan ia mati. Dan dia paham semua penderitaan kita. Ia pun ikut menderita bersama kita. Akhirnya ayahku wafat dan mungkin agak aneh untuk saya katakan ini, tapi kami merasa lega. Dan ada suatu perasaan damai yang tidak biasa. Dan
Itu karena aku sudah membaca tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan kematian bukan akhir segalanya. Faktanya, Yesus telah mengalahkan maut. Dan waktu saat ini kita menderita, kelak tak akan ada lagi penderitaan dan juga rasa sakit. Kebangkitannya bukanlah lawan dari kekalahan yang sudah terjadi di salib. Ini adalah manifestasi dari sebuah kemenangan. Dan yang dinyatakan kepada kita adalah bahwa segala yang buruk tidak akan mampu berkuasa. Kau mungkin ada dalam masa sukar, kau mungkin sedang bergumul banyak hal, tapi iblis tidak akan pernah menang. Karena iblis telah dikalahkan oleh salib. Kisah ini berakhir bahagia. Lalu kemudian kita melihat salib menghadapi dan mengatasi berbagai perkara yang terjadi akibat dosa. Melalui salib, sekat yang telah menghalangi kita dengan Tuhan telah diruntuhkan. Kau dapat bertemu dengan Tuhan. Rasul Paulus menyatakan seperti ini. Allah ada dalam Kristus yang mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah ada dalam Kristus. Bukanlah dengan berada di kayu salib Allah menghukum pihak ketiga yang tidak bersalah, yaitu Yesus. Itu berarti kejam. Tidak. Allah sendiri yang datang ke dunia dalam pribadi anaknya. Allah ada dalam Kristus, memperdamaikan kau dan aku dengan Allah. Seperti perumpamaan anak yang hilang, kisah yang Yesus ceritakan mengenai seorang anak yang lari dari rumah, yang meninggalkan ayahnya, yang pergi jauh, lalu kembali pulang ke rumah. Aku suka pahatan karya Charlie Mackesy yang mengilustrasikan anak yang hilang. Gambaran ini menunjukkan sang ayah yang penuh kasih yang Yesus gambarkan. Yang ketika sang anak pulang ke rumah, ketika kau dan aku pulang ke rumah, ia menyambut kita. Ia memeluk kita, ia mencium kita, ia mengasihi kita, ia memegang kita. Kita diperdamaikan dengan Dia. Kita bisa memiliki hubungan yang dekat dan hubungan yang intim dengan Bapa. Dan ketika kita diperdamaikan dengan Allah, apa yang kita temukan adalah yang membawa rekonsiliasi bagi setiap hubungan kita. Yesus telah menebus kita. Kau hanya perlu menerima karunia itu. Ini bukan beli satu gratis satu, tapi tanpa membeli dapat semuanya. Seperti mimpi, bukan? Tapi lantas jangan berbuat sesuka kita karena tahu ada pengampunan. Bahkan sebaliknya. Pengampunan bukan alasan berbuat dosa, tapi dorongan untuk tidak berbuat dosa. Aku sering ditanya, kenapa kau sering bertindak kriminal? Aku membalas, itu bukan pilihan hidupku. Aku tidak ikut kursus dan berkata, ada pelajaran bagaimana merampok yang benar? Terjadi begitu saja, ada di sekitar kita. Semua berawal dari narkoba, minuman keras, semacam itu. Awalnya kami mencuri plat mobil mahal dan menukarnya. Lalu akhirnya berlanjut ke mobil lainnya. Dan saya terlibat masalah dengan orang yang benar-benar mengesalkan. Kami pergi ke rumahnya karena dia mempunyai hutang. Jumlahnya tak seberapa, tapi masalahnya orang ini berteriak kalau dia tak mau membayarnya. Mereka memberinya pelajaran. Mereka mendapatkan orang itu di kebun yang sedang bersama anaknya. Kami keluar dari mobil menangkapnya, menaruhnya di dalam mobil, duduk di antara kami. Dan pengemudi mengarahkan mobil ke tempat bernama Niners Quarry dan menarik gagang pemotong rumput dari bagasi mobil dan berkata kepadaku, lukai kakinya. Hanya membelai kakinya, hanya mengoyakkan kakinya. Dan ini adalah awalnya. Kami terus melakukannya. Singkatnya aku ditangkap, dihadiri di Leeds Crown Court di ruang pengadilan nomor 3 dan aku dituntut 7,5 tahun penjara. Dan aku berpikir, cukuplah. Jika ingin jadi penjahat, aku tak boleh setengah-setengah. Aku dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, mendapat kategori A, keamanan ketat karena tingkahku. Ada pemuda narapidana lain datang padaku dan berkata, kau mau datang ke pertemuan Alfa? Aku tak tahu apa maksudnya. Aku berkata, pergi atau kau menyesal. Kukira itu sudah cukup, tapi esoknya orang ini datang lagi. Jadi saya menunggu dan sudah siap untuk memukulnya. Dan sepertinya dia tahu aku akan berbuat apa karena dia mengatakan sesuatu dengan cepat. Dia berkata, ada pertemuan di Rabu siang, kau dapat kopi dan biskuit gratis.
Baiklah, aku datang. Dan kita akan membuat mereka tak melupakan hari itu. Sungguh, ada sesuatu yang mencegahku, bukan apa yang mereka katakan karena aku tak mendengarnya, tapi karena perbuatan mereka. Mereka terus datang padaku dengan kasih dan belas kasihan di setiap waktu. Maka aku duduk di ranjang dan berdoa untuk pertama kalinya. Aku tak tahu doaku benar atau tidak. Kira-kira seperti ini, Tuhan, ku minta kau ambil amarah, kekerasan, dan kebencian. Aku memerlukanmu untuk menghilangkan kecanduan. Kecanduan yang selalu membuatku kalah. Jika kau melakukannya, aku akan taat kepadamu. Pagi berikutnya, aku bangun seperti biasa. Mengambil rokokku, tapi aku tiba-tiba muak, tapi tak bisa menyentuhnya. Semua bayangan tentang rokok itu membuatku mual. Aku tahu harus apa, aku mengambil simpanan rokokku dan membuangnya keluar jendela tahanan. Setelah itu berlalu, aku merasa lebih baik dan mulai sedikit tenang. Tapi aku masih merasa panik. Maka aku berkata, Daryl, tenanglah, cuci muka, bersyukurlah. Dan saat itu aku melihat cermin dan terpana melihat bayanganku sendiri. Aku menyukainya. Orang itu tersenyum. Bukan hanya tersenyum, tapi juga bercahaya. Aku sadar bukan hanya terlihat berbeda, tapi juga merasa berbeda. Semuanya lenyap. Seakan-akan ada orang yang membuka kepalaku dan menyiramnya dengan air dingin. Semuanya terbasuh dan bersih. Saat pendeta tentara datang, aku menceritakan semua padanya. Dan pria yang tadi malam pergi tidur bukan pria yang berdiri di sini pagi ini. Kau adalah ciptaan baru. Dan aku paham. Kataku tak ada. Tak ada lagi perkelahian, tak ada lagi narkoba, tak ada lagi. Jika kau berhutang padaku, itu sudah lunas. Barangku yang ada padamu, simpan saja. Aku tak butuh itu, aku sudah berubah. Aku sudah menyelesaikannya, Yesus menyelamatkanku. Saat tiba waktunya bebas, aku melakukan pelayanan penuh. Pendeta Mark Finch GP, seorang hakim berkata, kau mau datang ke Runcorn di dekat Liverpool? Kami sedang membangun gereja baru di sana, ada komplotan remaja yang terlibat narkoba. Kau mau datang? Kurasa itu tempat yang sangat tepat. Maka dia menjemputku di gerbang penjara pagi itu. Dan dia membawa ke rumahnya. Dan putri pertamanya bernama Rebecca, yang kini menjadi istriku dan ibu dari 2 anak yang luar biasa, Benjamin dan Lydia Grace. Hidupku saat ini sama sekali berbeda dari yang dulu. Kuasa dosa telah dipatahkan melalui salib. Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kecanduan kita sudah lenyap. Sebelum menjadi Kristen, aku punya sifat pemarah yang sangat buruk. Ayahku seorang pemarah dan aku mendapatkan darinya dan berpikir cukup aku akan membawa sifat marah ini seumur hidup. Tapi aku menemukan bahwa Yesus telah membebaskanku. Area-area lain dalam hidupku adalah dalam proses yang lebih panjang dan masih ada hal-hal yang masih kugumuli. Untuk menggunakan 2 istilah teologi, justifikasi terjadi secara instan. Engkau dibenarkan oleh Allah secara instan melalui salib. Tetapi penyucian itulah proses untuk menjadi seperti Yesus. Itu proses yang jauh lebih panjang. Rasul Yohanes menulis, darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Kita menerima pengampunannya terus-menerus. Maka kita juga perlu secara terus-menerus mengampuni. Bagiku, mengalami pengampunan Allah menciptakan segala perbedaan. Sebelum aku menjadi Kristen, jika seseorang menyinggungku, aku akan menyimpan dendam terhadap orang itu. Tetapi menyimpan dendam adalah seperti mengizinkan orang itu hidup bebas biaya di kepalamu. Aku dulu sering tidak mau mengampuni, berpikir bahwa aku rugikan orang itu. Tetapi sekarang aku bisa melihat bahwa tidak ingin mengampuni membuatku lebih rugi daripada orang yang tidak kuampuni. Ada yang berkata, tidak mengampuni sama seperti kamu meminum racun dan berharap orang lain akan mati. Seketika engkau mengalami ampunannya, berarti Tuhan mengampuni dosamu dan kau harus mengampuni diri sendiri. Itu yang sulit. Tapi harus dilakukan karena tidak mengampuni diri sama seperti berusaha untuk melampaui kuasanya Tuhan. Tuhan mengampunimu, kamu juga harus mengampuni dirimu sendiri. Ampuni juga orang lain atasnya. Pengampunan adalah pilihan, tapi bukan sebuah opsi. Dan itu tidak mudah. Seperti kata C.S. Lewis, semua orang setuju pengampunan adalah gagasan yang baik, sampai mereka harus melakukannya. Itulah yang sangat-sangat sulit.
Tapi yang pertama kali minta maaf adalah yang paling berani. Yang pertama kali mengampuni adalah yang paling kuat. Yang pertama kali melupakan adalah yang paling berbahagia. Salah satu pahlawan adalah Corrie ten Boom. Dia adalah orang Belanda Yahudi yang menyembunyikan orang Yahudi selama perang. Ia tertangkap dan Corrie dan saudarinya Betsy dan ayahnya dibawa ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Ayahnya dan kakaknya Betsy meninggal di sana. Ia adalah wanita hebat. Dan setelah perang, ia pergi dan berbicara kepada banyak orang tentang pengampunan. Ia berbicara di sebuah gereja di Jerman suatu kali, dan di akhir sesinya ia mengenal seorang pria yang menghampirinya. Dan ia bisa melihat bahwa pria itu adalah penjaga paling kejam di Ravensbrück. Ia langsung terbayang-bayang. Orang itu mendatanginya dan berkata, "Aku seorang penjaga di Ravensbrück." Ia tidak mengenali Corrie, tapi Corrie mengenalnya. Ia bisa membayangkan penjaga itu, dan ia ingat telah berjalan telanjang di hadapannya. Ia berkata saat itu ia merasa dingin dan sangat marah. Ia berkata, "Aku sudah menjadi seorang Kristen sekarang. Aku sudah melakukan banyak hal yang kejam. Tapi aku menerima pengampunan Tuhan dari semua kekejamanku. Dan aku meminta anugerah Allah untuk sebuah kesempatan untuk diampuni oleh korban-korbanku." Fraulein ten Boom, dosamu diampuni. Maukah kau mengampuniku? Aku tidak bisa. Aku ingat penderitaan saudariku. Aku membencinya. Tapi aku berkata, "Terima kasih Yesus. Kau bawa kasih-Mu ke dalam hatiku melalui Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu jauh lebih kuat daripada benci dan amarahku." Saat itu juga belengguku terlepas. Aku berkata, "Saudaraku, ulurkan tanganmu." Aku menyalaminya dan kurasakan kasih Tuhan mengalir di tanganku. Samudra kasih-Nya kurasakan saat aku mengampuni musuhku. Anda bisa mengampuni? Tidak. Aku pun begitu. Tapi Tuhan bisa. Pengampunan total yang tak terbatas ini, dapat kukatakan dengan jujur, telah mengubah pernikahanku, keluargaku, seluruh hubungan dan persahabatanku. Allah mengasihimu. Kau dikasihi. Anak Allah, Yesus, memberikan dirinya bagimu. Saat aku memahami itu, hidupku sepenuhnya berubah. Seluruh hidupmu pun dapat diubahkan.